Ini sudah zaman milenial, tahun 2000 dikatakan zaman milenium. Sekarang di dunia medsos, saya dan panjenengan harus hati-hati. Kemarin ada seorang yang mengikuti jamaah tahlil, kemudian imamnya mengatakan la ilaha illallah hayyum maujud. Karena mengatakan hayyum maujud, Allah yang hidup dan Allah itu yang wujud, si pimpinan tahlil dibantah. Kalau memang Allah itu wujud, kenapa Allah tidak bisa dilihat? Kenapa kalau Allah itu wujud, kenapa Allah tidak bisa diraba? Kalau Allah wujud, kenapa kok tidak ada? Akhirnya nun sewu, hatinya gengser, imane copot, pindah ke agama sebelah, pindah kepada agama yang bisa dilihat. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu saya dan panjenengan ahli sunnah wal jamaah yang itikadnya ikut Imam Asy'ari, Imam Maturidi, saya dan panjenengan moga-moga diberi oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid sampai Di bagian cerah ini saya akan membacakan satu keterangan. Di dalam kitab, di dalam hadis diterangkan bahwa ada sahabat baginda Rasul yang bernama sahabat Abu Dharin. Siapa? Ketika baginda Rasul jagongan, kata orang Jawa, jagongan kalau sahabat Abu Dharin, malaikat Jibril datang. Ya malaikat ya orang munis orang ngono kan. Setelah datang malaikat Jibril melihat Rasul, malaikat Jibril melihat sahabat Abu Dharin, Rasul bisa memandang malaikat Jibril, tetapi Abu Dharin tidak bisa melihat malaikat Jibril. Oleh karena itu Rasul bermaksud memperkenalkan. Rasul berkata pada malaikat Jibril, ya Jibril, ata'rafu Abu Dhar, kamu tahu kepada Abu Dhar ini? Maksudnya memperkenalkan diri, memperkenalkan Abu Dhar kepada malaikat Jibril. Tetapi malaikat Jibril jawabnya membuat baginda Rasul itu tercengang. Kenapa kok tercengang? Karena malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, anna Abu Dhar hada a'rafu fis sama minhu fil ardi. Abu Dharin lebih terkenal di langit daripada di bumi. Di bumi gak banyak terkenal Rasul, tapi di langit triliunan malaikat mengenal dia. Lima tuh ya Jibril, kok iso ngono? Kenapa kok terkenal? Ya Rasulullah, lahu du'a'u asra kalimah. Abu Dharin punya doa satu tapi isinya 10. Rasul manggil Abu Dharin ini, Abu Dharin, Saman punya doa satu isinya 10. Nah Rasulullah, kamu dapat dari mana? Ya dikasih sampean, tak kelumpuknya situ tak gandeng di. Coba dibaca. Ternyata yang dibaca minta muliakan hatinya seperti dalam kitab Tabil Ghafilin. Allahumma ini as'aluka imanan daiman. Ya Allah, saya minta iman yang daiman, iman yang langgeng, sampai mati tetap membawa kalimat la ilaha illallah. Jadi walaupun imannya harus diminta sama sampean. Kenapa? Karena saya ta'ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku satu zaman yang si mu'minan sobhi kafiron, sobhi mu'minan yang si kafiron. Isu Islam sore dadi kafir, sore Islam isu dadi kafir. Naudzubillahi min. Mau candrek kudu rejong, kakek kudu pekuat nak. Tauhid kudu pekuat nak, sapu iman pajungan lah. Pak ngerti sampean? Sehingga ngerti mendelik no dia.
Foto-foto warna apa boleh zaman akhir, zaman seperti ini. 40 tahun yang lalu dengan 2022 ini sudah tidak sama. Lek isi lek nom aku biyen tahun 85 nun sewu masih dunia sosial belum ada, medsos belum ada, teleponnya lagi kering, nekan sekarang nyambungi ku setengah jam. Pacaran 80 dengan pacaran 2002 tidak sama. Dia oleh kertas pink mulai, gue seneng berarti asmara membara. Oleh kertas biru berarti rindu berat. Dia kokono tulisan I love you berarti alibis aku cinta padamu. Itu is kuno, kuno. Singanyar kono lebih canggih daripada itu. Kata-katanya begini, izinkan aku mengusap sebutir debu yang ada di ujung sepatumu. Lebihan I love you senang saya gak ngono terusan ini ya. Jangan kau halangi hujan ketika mendung sudah ada di atas kepalaku, dan ketika angin menghembuskan jangan kau halangi daun yang kering berguguran, dan jangan kau halangi aku ketika denyut-denyut jantungku selalu menyebut nama-namamu. Ini percintaan zaman milenial. Oleh karena itu monggo panjenengan yang telah mendapat rezeki ada di Madrasah Alia Negeri 1 Malang, moga-moga panjenengan doanya sahabat Abu Darin sumrambah dumateng kula kalian panjenengan. Allahumma inni as'aluka imanan daiman ya Allah, saya mohon pada panjenengan iman yang langgeng sampai menghembuskan nafas yang terakhir tetap membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua kata sahabat Abu Darin sing loro Abu Darin, Allahumma inni as'aluka qalban khashi'an, ya Allah saya minta hati yang khusyuk. Artinya hati yang khusyuk seluruh sakliyane Gusti Allah dikeluarkan dalam hati kita. Ketika kita beribadah, ketika kita berzikir, seluruh dikeluarkan dari hati kita, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau tidak diminta, jeri wong Jawa mboten saged mencantri medhur tak iso dong kotupen. Kotupen masih sing ceramah iku ora saking kison mboten. Apa maneh sing gak dijaluk, jere ngabojeng wis sembayang Allahu Akbar, wis merem Gunung Semeru ketok sak bledos-bledos iki. Tapi ngentekno iki gak iso. Oleh karena itu kita harus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala hati supaya khusyuk, iman supaya penjenengan kuat. Pakailah doanya sahabat Abu wa as'aluka ilman nafi'an, ya Allah saya minta ilmu sing manfaat. Apa sih ilmu sing manfaat itu Khalili? Ilmu yang telah didapati diamalkan. Aku yakin yang ada di sini sudah dewasa kan, sudah alia. Ilmu yang telah sampai dapati harus diamalkan. Al ilmu bila amalin majnunun. Ilmu yang tidak diamalkan dia sebenarnya orang gila. Walaupun sampai ganteng-ganteng, sampai ayu-ayu, tapi duwe ilmu gak dilakoni, kata Imam Ghazali bahwa majnun, Anda termasuk orang gila. Halo, aku tanya sama sampean, panjenengan ini rukun Islam yang 5 itu, 1 baca syahadat, 2 apa yang kedua? Tahu gak sampean? Tak? Lo tahu mendukung Islam nomor 2 bojongnya lo tahu jong? Tahu. Tapi ketika sampean nun sewu rukun Islam nomor 2 itu sholat, dan sampean sudah mengatakan ini wajib, Anda tidak sholat, sadarlah berarti Anda sedang gila.
Jadi Imam Ghazali berarti awal ini gendeng. Gak ngono Khalili. Al ilmu bila amalin majnunun. Ilmu yang tidak diamalkan berarti dia gila. Sama dengan sampean bawa uang, sampean bawa duit, sampean bawa ATM, nun sewu. Besi ayo akeh, duit yo dikesak, tapi ketika sampean berjalan, luwe gak gelem marung, ngelak gak gelem tuku banyu, berarti Anda gila. Kenapa? Itu bagaikan itik berenang mati kehausan. Goblok. Goblok. Itik berenang kok mati kehausan. Ono bebek langi, lapa kon kok mati? Ngelak aku, berarti goblok. Sampai sudah dewasa, wis madrasah aliyah, ono adzan, hayya 'alas shalah. Masjid nun sewu yo akeh, masjid yo api-api, riko kok liwat, berarti riko yo goblok. Supaya gak goblok, supaya gak bodoh, ilmu yang telah kita terima, mari kita amal. Saya kepada anak-anak saya bilang kemarin, anakku yang ada di pondok, alhamdulillah ada di pondok Al-Rifai, ibunya dan anak-anakku dua saya panggil, nak, Dek, abahmu tidak menuntut sampan bijinya yang besar. Aku gak nuntut bijimu api, gak. Aku gak nuntut bijimu songo, gak nuntut bijimu iku gak nuntut. Yang saya tuntut apa yang ada di pondok, apa yang telah diberikan pelajari guru, kamu di rumah melakukan. Apa gunanya bijinya agama songo tapi langsung bunyi tangini jam longo. Iku berarti goblok. Lah kaya apa bijine songo tangine jam 9. Aduan bijine 5 tangine jam 4 seneng aku. Jam 5 ya, iya jam 5. Bijine songo tangine sopo jam 9. Begitu keluar dari kamar sembahyang bapak ini bunga, alhamdulillah anakku ada sembahyang duha. Didelok lah kono kunuti lah. Ayo kita belajar nun sewu lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih sah daripada ucapan. Pinter tapi perbuatannya gak ono, namanya tidak berakhlak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu baginda Rasulullah menyampaikan satu sabda bahwa bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia hanya untuk memperbaiki akhlak, karena akhlak lebih tinggi daripada hukum. Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Walaupun katanya hukum itu sah, tapi dari akhlak gak sah, gak bagus di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga manfaat. Karena akhlak akan lebih menyentuh daripada penyajian. Contoh, apa Kholi diundang nang desa. Di desa kisah-kisah orangnya sangat berakhlak sekali. Ngapunten Abah Kholi ini hanya menemukan satu potong kue singkong dan segelas air putih. Misalnya orang begini, hanya mau menemukan segelas air putih dan satu potong kue singkong. Mohon maaf apalagi memang jauh dari tempat keramaian. Karena penyajiannya bagus, nun sewu, air putih ini akan lebih enak daripada jus, dan singkong akan lebih enak daripada roti karena ucapannya enak. Akhlaknya senajan di gini nun sewu, ada jus apel, ada jus jambu, anopai segala macam penyajian bagus, tapi le akhlaknya elek. Misalnya Pak Holili badok-badokan itu misalnya,
aku yang nggak minum, panitia jegelaken dewe. Oke? Oleh karena itu mari kita berakhlak sama Allah, berakhlak sama orang tua, berakhlak sama dewan guru, berakhlak pada yang mendidik kita. Kenapa Holly mengatakan seperti itu? Ada seorang santri, gurunya seorang wali kutub, namanya Syabdul Qadir Jailani. Dia punya santri kesayangan. Dikatakan santri kesayangan karena rono rini selalu digowo, dan kalau merintah tidak cocok kalau bukan pada santri itu. Makan pun Syabdul Qadir Jailani, ikannya dibelah jadi dua, separuh dimakan beliau, separuh digantikan santri ini. Kesenangannya Syabdul Qadir Jailani itu ayam panggang, persis dengan saya. Ya monggo ayam panggang, buaya mungker gue itu ya. Ternyata ayah daripada anak ini, bapak minun sewu saking arek niki, terprovokasi. Pak, anak sampeyan yang ngaji sama Syabdul Qadir Jailani iku mek dikongkon-kongkon tok, mek dikongkon mrono kongkon mrene, bahkan dia nun sewu lek mangan dikei karen-karen tok. Ayahnya terprovokasi, terpengaruh, akhirnya ruang makannya Syabdul Qadir Jailani dibolongi. Baru dibolongi diinceng. Kan memang sing diinceng kan sing bolong. Lah sing gak bolong kan gak kena diinceng, kan gak bolong. Setelah ya apa bahasa Indonesia nginceng itu? Oh, lek ngintip berarti kan sing gosong itu ya. Kenapa? Wis menginceng ngono ya, Pak. Yang mengintip. Setelah diintip, oh iya, memang ayam ini dibelah jadi dua. Satu yang satu dimakan Syabdul Qadir Jailani, yang satu dimakan oleh santri ini. Ayahnya marah, anakku mek digawe kongkon-konan tok, mangane dikei karen-karen. Apa yang terjadi? Akalnya orang tua wah. Mulai hari ini anakku saya bawa pulang, karena anakku sini untuk ngaji, tidak hanya untuk disuruh mangane di karen-karen. Syabdul Qadir Jailani mengatakan bahwa panjang itu anak sampean. Tetapi ketika anak ini digawa mulai satu langkah dari dalamnya rumah Syabdul Qadir Jailani, cangkeme mangap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna wajib sepanjang perjalanan sampai Quran oleh separuh tiba di tulisan wal yatalataf. Oh ternyata anakku pinter ngaji, ternyata anakku cerdas, ditakoni hukum bisa ngomong, ayahnya atini malik maneh. Oh berarti aku terprovokasi dan anakku Syabdul Qadir Jailani, anakku akan kembalikan pada Syabdul Qadir Jailani. Aku butuh lulus, butuh lulus. Baru dikembalikan sama Syabdul Qadir Jailani. Mohon maaf ternyata anakku ngaji sepanjang jalan cek hatam kula balakan malih. Syabdul Qadir Jailani tertawa, karena anakmu dikembalikan padaku tak terima, sebab kon nek butuh lulus alhamdulillah tak lulus no, tapi aku sampean tak ilino ilmunya anakmu tidak akan berguna di masyarakat karena sampean telah elek penyono sama yang mulan. Riko nek butuh lulus, nek saking nek lulus tok ya gampang, manfaatnya amel. Oleh karena itu sampai di sini semoga dapat barokahnya guru-guru.
Iku sing gak cocok wong tuamu misalnya. Hanya orang tua mengkritik seorang guru, ilmune anak ingin sewu gak manfaat. Apa maneh ana murid pecicilan nang gurune. Ngono. Ya terserah awakmu, sing penting aku cerita. Sing penting aku cerita. Riko percaya ya monggo, gak percaya monggo, sebab percaya gak percayamu gak bernaruh marang sanguku, gak pengaruh. Gak pengaruh. Tapi sampai kalau ambil hikmah daripada cerita ini, sekarang kita berubah. Sebelum panjenengan meninggalkan madrasah alia negeri Satu Malang ini, siji catatannya, Anda jangan sampai mengkritik apa yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sampean tinggal sami'na wa ata'na. Apapun peraturan dari kepala sekolah, apapun peraturan yang diberikan oleh Dewan Guru, sampean tinggal sami'na wa ata'na. Gak usah sami'na wa pikir-pikirna. Tapi pikir disi, enggak usah. Kita harus sami'na wa ata'na. Yang sedang ada di depan sampean ini namanya Haji Kholili. Aku andaikan boleh umur bisa saya beli, aku akan beli umur 40 tahun ke belakang. Aku akan kejar ilmuku, aku ingin sekolah, aku ingin mondok, aku ingin ngene. Tapi itu sudah bagian saya. Saya ini mohon maaf, saya ini yang sedang pegang ini ngapunten tidak bisa punya alam seperti kalian. Aku dulu yang saya bayangkan aku harus ada di Unbra, aku harus jadi bintang pelajar. Tetapi karena hidup dengan ibu yang janda telah wafat ini, aku enggak duwe. Tahun 85 pada kependidikan yang pakai sistem Supermaru, lungguh nang Unbra nun sewu bayari aku yo gak iso. Aku harus geser diri masuk pondok pesantren Usul Salam. Tetapi karena saya yakin aku harus dapat barokah guru, dapat barokah orang tua, akhirnya Kholi kemana-mana mendapat titel seorang sarjana walaupun tanpa kuliah. Aku telah menjadi seorang sarjana walaupun tanpa kuliah. Maksudnya sarjana sarungan pakai jas bisa kemana-mana. Aku ceramah di Hong Kong Victoria, aku pernah ke Jepang, aku pernah ke Kalimantan, aku pernah ke Riau. Ditulis oleh panitia di RSD Haji Kholi SPD. Aku menengai, aku lebih baik tidak mengaku, tapi asalkan diakui. Beberapa tahun yang lalu saya Nun Sewu pernah mendampingi menjadi pengganti Menteri Sosial Ibu Khofifah, ada jadi menteri, mendapat kehormatan diundang Universitas Islam Malang. Karena beliau terlambat, Kholi ceramah. Saya ditanya sama Profesor Dr. Maskuri, Yai sebagai narasumber di Unisma, ya gelarnya apa Yai? S2 Stugel. S2 Stugel. Loh, maksudnya S2 Stugel ya apa Yai? Lah ya S2 Stugel Pak. Maksudnya SD SMP SMA gak lulus. SD SMP SMA gak lulus. Profesor Dr. Maskuri tertawa. Sampai ini mengada-ngada, loh temenan Pak, loh S2 nih iya, hanya gak lulus Pak. Saya SMA kelas 3 cuma 3 bulan gak lulus. Akhirnya Profesor Dr. Maskuri iba seakan nang Kholili sebagai pengganti Bu Khofifah 2 kali sebagai tumbal. Akhirnya beliau mengatakan Unisma punya hutang besar sama Pak Kholili dan beliau berhak kuliah sampai S2 di Unisma tanpa bayar. Akhirnya saya ngurus paket C,
Sekolahku guyu kayak apa nih? Harus pakai cing ya ini. Terus bagi kuliah. Wabes tanda tangan, saya matur sama guru. Yai dalam badai mendek S1 sampai S2 ya ini. Guru saya tertawa. Tadi uang aja murka-murka awakmu. Wis kayak ngono ae tenan ya awakmu. Uang wis nolak kok gak kuliah, isine awakmu lho. Ya alhamdulillah, saya enggak kuliah. Ya wis pancen S2 satu gel ngene ya. Tapi aku yakin barokahnya orang tua, barokahnya guru yang akan menentukan nasibmu. Insya Al-Quran tidak pernah salah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Iki cara arema, iman ditambah ilmu sama dengan derajat. Tapi ketika ilmu nggak pakai iman bakal bejat. Jadi bisa dibuat status ilmu iman ditambah ilmu sama dengan derajat. Duwe ilmu gak duwe iman sama dengan bangun wae. Kayak status ya. Jadi kalau dengan siji kuncinya tetap harus mengutamakan iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Dharin mengatakan Allahumma as'aluka imanan daiman wa as'aluka qalban khashi'an wa as'aluka ilman nafi'an. Saya dan panjenengan, kata Abu Dharin, yang ketiga adalah was'aluka wa as'aluka afiyah min kulli baliyatin. Ya Allah, kula jenengan sebagai selamat dari segala mara bahaya. Saya sama selamat dari segala bala. Semeru suatuan ya, Jawa Tengah wis bocor, Nun Sewu kemarin Mojokerto puting beliung, Sampang didasak dengan puting beliung. Lek wis ngene golek ya Allah. Bagaimana Pronojiwo, bagaimana Kropo Sawit, kaya apa Candipuro. Sebenarnya bareng Semeru meledak, semuanya tertuju kalimat satu, Allah. Lek ana musibah celuk-celuk Gusti saking medine ning Pronojiwo diguyur banyu kayak ngono, gunungnya meletus, banjirnya sekarang Nun Sewu wingi metu maneh ana wong kate njukuk sarung keliru godhong. Saking bingunge dia, saking bingung, tolong subhanallah, ana sing metono sapine, ana sing njukuk duwike, ana sing kate ngerebut mobile. Saking bingunge kate njukuk sarung keliru kok. Dalam posisi yang lain sebenarnya musibah, satu yang harus kita pegang pertolongan Gusti. Tapi lek wong duwe akhlak tidak seperti itu, nang Gusti Allah gelem sambat. Lek pas awake dhewe kena musibah, coba aman-aman gak tahu ngereken Gusti, niku jenenge wong gak tidak berakhlak sama Allah Subhanahu wa taala. Lawane bumi gonjang ganjing, ya Allah, la haula wala quwwata, la haula wala. Aku dadi malaikat tak tapu yang kembing. Kapan pada lain, tulang kapan pada musibah, ya Allah, boleh parah pecicilan mana sampeyan ini. Siapa yang mendatangkan banjir yang melanda, siapa yang menjadikan Semerunya marah, itulah Tuhanmu ya. Wingi sampean lek kudu aku ngamen gitu ren nyanyiku semata-mata muka bantu dhewe sing ning kono. Aku kholi masih ngamen gak izin, masih boleh duit pinggir jalan gak izin sebab kanggo dulur-dulur yang ada di sana. Bila ada kezaliman pada suatu bangsa, murka Tuhan pasti datang sebagai pembalasan. Kok ada musiknya saya? Kok zaman mengatakan bahwa ini di bawah musiknya sampean, tak bawa musik saja nih.
pentas wis mapan, son wis penah. Nek gak dikongkon musik digawa ya gak tak gawa musikku pitungane dhewe. Moro-moro digawa gak pitungan dhisik. Wassalam ya kelenger ya ini. Jadi berdakwah melalui lagu, berdakwah lewat musik, nun sewu, bagi saya tidak ada masalah. Lianin ikut mengatakan haram olili, oh iya nak kamu ngerti lek melok kitab sulam aja haram, musik itu haram. Tapi kulo kan butuh susu ya ibu teman-teman. Lek melok sulam, suling haram, kendang haram, gitar, semuanya lah musik haram. Tapi ketika dengan musik pahala isi tadi akeh ono susu ndak apa-apa sekali-kali pakai musik ndak apa-apa. Aku ya gak tahu aja mengakei woro-woro ya gak tahu. Dengan agama hidup akan jadi terarah, dengan ilmu hidup akan jadi mulia, dengan musik hidup akan jadi indah. No. Tapi yang harus jangan sampai salah persepsi, kalau musik dibawa kholili artinya sudah lain. Dangdut itu bukan dangdut bagi saya. Dangdut kurumuatan dan sujud. Mana karena dangdut kurumuatan dan sujud. Seruling, ayo diseru wong ben padha eling ya. Karena wong bodoh tapi akeh sing lali. Seruling, ayo diseru ben padha eling. Kibot kula biyen tau ke pondok ngaji tasripan Jombang. Wong kaya kiwi kaya tan wa mau kon bawakin wa mau kiun wa mau kiun ki lamar ya kibot ngerokso barang sing abot. Apa kibot ngerokso barang sing abot iku salat karene ngoten. Dadi ana kabeh suling seru wong ben padha eling ya. Kibot ngerokso barang sing abot dan jud krungu dan sujud. Gitar sing gak iso aku ngerteni tak golek gigit tapi gak ono sing ono ge buku percintaan. Gitar kalau digigit bisa gemetar ya ini. Apa ya awakmu rek ya. Jadi ayo saya dan panjenengan ilmu dicari diamalkan, tetapi saya kulakan jangan lupa awake dhewe harus bersandar pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu saya kurang 30 menit. Saya diberi waktu sampai jam 8.30. Matur nuwun kurang 30 menit. Alhamdulillah gak pati sore tapi berkati tetap bodoh. Alhamdulillah. Yes. Anjar nasi gak pati enak. Barang kata modun utangnya tego. Monggo saya dan panjenengan doanya sahabat Abu Dharin hari ini akan saya sampaikan sama panjenengan. Yang mau mengamalkan insya Allah imani kuat, yang mau mengamalkan insya Allah matinya husnul khotimah, yang mau mengamalkan insya Allah jadi orang paling mulia. Dan kata sahabat Adari mengatakan, ya Rasulullah, al jannatu mustaqatun ilai, surga mengharap, surga rindu kepada orang yang mengamalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa as'aluka qalban khashi'an wa as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka yaqinan shadiqan wa as'aluka dinan qayyiman wa as'alukal afiyah min kulli baliyatin wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra alal afiyah
wa as'alukal ghina anin nas. Saya jasakan kepada panjenengan sama jawab qabil itu. Apal lisan? Gak apal? Lah gak apal, nanti saya di mobil ada fotokopi, ada mungkin 100 lembar, tak kena sampean sing gak kebagian mutu kopi dewi. Lho ngatasi mek satu saya nonton gak ngerti bondo awakmu. Dan saya tambah 2, di situ ada keterangan begini, tamamal afiyah. Ada tamamal afiyah itu, ya Allah saya minta kesehatan yang memang sempurna. Kesehatan yang sempurna itu kesehatan yang tidak terpengaruh dengan kondisi zaman. Udan ya tetap sehat, rendeng sehat, ketiga gak udan tetap sehat. Karena ada orang waktu ketiga sehat, baru sudah jaketan, sikil dibelungsung, ini kabeh dibelungsung. Masya Allah, berarti sehat is gak tamam. Orang yang sehat ini sempurna, tidak terpengaruh dengan apapun makanan. Contoh, sampan misalkan sholawatan, sampan misalkan nungsewu tahlilan, mau meninggal kata, ketika imam-imam tundungo, konsumsi metu, sampan aman-aman saja. Terus, berarti ini jamaahnya sehat kabeh. Tapi kan selesainya ini, sing papat garingan ayo, berarti ini sing papat ini remuk. Gak sehat ya. Metu gule jari darah tinggi, metu rawon jari ini asam urat, dikai kari kolesterol, dikai sate darah tinggi. Buring sing papat apa? Kerupuk ala kerupuk. Ini namanya dawal malafiyah, dikasih kesehatan yang sempurna. Sama teloi wong ngarit awake dhewe gak sehat, gak pati sehat, numpak mobil bagus, koncoe meh buka titik ini, mulai wis ngerokan, katanya masuk angin. Sampeyan delok wong ngarit nang sawah, sukete ditumpuk, ge sepedae, wong numpak gendul sukete, kaose gawe kalung. Ngono yo gak masuk angin blas sih. Padahal nek katokan cekak dawang dia. Tambah malafiyah, sehat yang sempurna. Ono rawon sikat, ono gule oke, nun sewu ono kerupuk oke ya. Berarti sehat yang sempurna. Yang paling akhir nun sewu di situ ada doa, wa as'alukal ghina minnas, ya Allah sampan kula sukani sumugi saking menungso uripe ora kekurangan. Ya, waktu yang telah diberikan pada saya tepat ini jam 8.32 menit. Ini saya lebih 2 menit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Madrasah Aliyah Negeri Malang, seluruh nanti yang telah menimba ilmu dari sini, keluar membawa ijazah, saya doakan jadi orang yang mendapat restunya Dewan Guru, mendapat barokahnya Dewan Guru, mendapat barokahnya orang tua. Masyarakat nanti panjenengan akan menjadi orang yang berguna bagi bangsa, berguna bagi agama, berguna bagi seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ya Allah. Rabbana aslih lana kulla su'un wa akhir rabbi ridha minkal uyun waqti ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun. Wa sallallahu ta'ala mustafa man ilal haqqi ta'ana wal wafa bi kitabin fi linasisifa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada hikmah, ada seorang sudah dapat S2 tapi nunsewu dia tidak bisa ilmunya ngangkat dirinya, malah uripi soro. Kenapa bisa demikian? Karena tidak dapat barokah guru, tidak dapat barokah orang tua.
Bagaimana kemudian dia ke rumah, kemudian konsultasi sama saya, akhirnya sekarang sudah mendapat pekerjaan sesuai yang diinginkan. Bagaimana jalur alurnya ceritanya? Tekan YouTube-nya Pak Kholili dengan channel Nur Kholili Asli. Nur Kholili Asli. Ono ceritane ilmu sing manfaat ya. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Romo Haji Kholili. Anak sekalian, waktunya kalian istirahat. Nanti setelah itu waktunya launching akan ada pemberitahuan lebih dahulu kepada kalian semua. Terima kasih banyak. Allahumma shalli ala Muhammad.